Salam, selamat pagi, selamat berjumpa. Mengawali seluruh aktivitas hari ini di minggu yang pertama, marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, puji syukur kami persembahkan kepadamu, karena hari ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup dan mengawali seluruh kegiatan kami. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami supaya kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu dan kami menjadi pendengar pelaku firman Tuhan dan kami semakin berkenan kepada Tuhan. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mempersiapkan firman Tuhan untuk kita renungkan pada pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-7. Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Saudara-saudara, firman Tuhan ini kita akan renungkan dengan satu tema, melihat ke dalam. Ini adalah kelanjutan dari renungan firman Tuhan pada tanggal 12 Oktober hari Senin yang lalu. Dan pada hari Senin tanggal 12 itu kita diajar Yesus untuk melihat ke dalam diri sendiri dengan cara jangan menjadi hakim, jangan hanya melihat selumbar di mata orang lain, dan juga jangan munafik. Dan pada pagi hari ini kesinambungannya itu saya ambil dari Yohanes 8 ayatnya yang ke-7. Nah saudara-saudara, koran The Time pada kolom pembaca di situ tertera satu pertanyaan. Pertanyaannya berbunyi demikian, apa yang salah dengan dunia? Waktu itu banyak sekali orang yang memberi komentar, tetapi ada satu orang yang komentarnya singkat, padat dan penuh makna. Orang itu ialah seorang penulis dan ahli apologet, namanya G.K. Chesterton. Dia menjawab pertanyaan itu dengan kalimat yang begitu singkat. Dia katakan begini, dengan hormat, yang salah ialah saya. Hormat kami, G.K. Chesterton. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang ditulis oleh Chesterton ini mengajar kita untuk melihat segala sesuatu yang kita alami dalam dunia ini secara positif dan objektif. Maksudnya ialah yang pertama bahwa kita harusnya jangan selalu menjadikan keadaan, sistem, fasilitas, atau orang lain menjadi penyebab dari kesalahan. Yang kedua, bahwa untuk suatu perubahan, maka diri kita sendirilah yang harus dibenahi lebih dahulu. Dua pokok di atas inilah juga yang sangat dipertegas oleh Yesus melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Ketika banyak orang membawa seorang perempuan yang tertangkap basah melakukan persinahan, dan mereka ingin supaya perempuan itu disaksikan dengan mata jasmani mereka mati di rajam batu. Lalu mereka membawa kepada Yesus, tetapi Yesus justru mengajak mereka untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Apa yang Yesus katakan kepada mereka supaya mereka melihat ke dalam diri mereka sendiri? Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayatnya yang ke-7b.
Dan apa yang terjadi saudara-saudara, alhasil tidak seorang pun yang mau melempar perempuan itu dengan batu. Itu artinya bahwa mereka telah sadar bahwa mereka juga sama dengan perempuan itu adalah orang yang tidak luput dari kesalahan dan penuh dengan dosa. Karena itu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diajar dengan beberapa hal. Yang pertama, benahi dan ubahlah diri lebih dahulu sebelum mencoba membenahi dan mengubah orang lain. Yang kedua, melihat ke dalam diri sendiri akan membuat kita tidak akan berdiri menjadi hakim bagi orang lain. Yang ketiga, Tuhan menghendaki supaya kita lebih dahulu membereskan balok-balok yang ada di mata kita sebelum kita membereskan selumbar yang ada di mata orang lain, supaya kesempatan hidup yang Tuhan karuniakan jangan hanya kita gunakan untuk mempersalahkan orang, menghakimi orang, atau menjatuhkan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melihat ke dalam diri sendiri bukan berarti kita harus jauh dan berpisah dari dunia dan sesama. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi melihat ke dalam diri sendiri artinya akan membuat kita semakin penuh solidaritas dan akan menjadikan kita lebih mudah dan mau untuk mengampuni. Bahkan akan menjadikan kita semakin empati terhadap orang lain karena kita sadar bahwa kita tidak ada bedanya dengan orang lain. Kita sama manusia yang banyak kelalaian, kesalahan, dan dosa di hadapan Tuhan. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengatakan semua manusia adalah berdosa. Tidak ada saudara-saudara yang tidak berdosa. Karena itu marilah kita melihat ke dalam diri kita dan kita benahi semuanya itu di hadapan Tuhan. Semoga firman Tuhan ini membawa berkat rohani bagi kita semua. Amin. Firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Allah di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus-menerus mengajar kami untuk melihat ke dalam, supaya kami menjadi berarti di hadapan Tuhan dan sesama kami. Biarlah firman-Mu menuntun kami dan semakin menjadikan kami pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan. Berdoa untuk jemaat Tuhan di sini, jagai pelihara dari orang tua sampai pada anak-anak, aktivitas kegiatan, rencana pergumulan, pendidikan, aktivitas, dan juga rencana-rencana ke depan. Bapa di sorga, umat-Mu di muka bumi, dalam segala situasi dan kondisi hidup yang dialami Tuhan memberkati. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan akan memberikan hikmat dalam menjalankan roda pemerintahan, menghadapi begitu banyak kemelut dan tantangan berbangsa dan bernegara. Ada demo, undang-undang cipta kerja, semua kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya karya Tuhan nyata di dalamnya. Belum lagi pemutusan rantai COVID-19. Biarlah Tuhan senantiasa memakai pemerintah, TNI, Polri, para dokter, para medis, dan kami selaku warga masyarakat untuk satu hati sepakat untuk senantiasa bersatu memutus rantai COVID dengan setia dan taat pada protokol kesehatan. Bapa di sorga, gereja-Mu dalam bersaksi dan bersekutu melayani, Roh Kudus-Mu menuntun seluruh hidup kami hari ini. Kami serahkan kepadamu. Ini doa kami. Ampuni salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami datang berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikian refresh kita pada pagi hari ini. Mari melihat ke dalam diri sendiri supaya kita semakin berkenan kepada Tuhan. Salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan
masa depanku penuh dengan harapan.